Nama Syekh Siti Jenar tidaklah asing di kalangan umat muslim Indonesia yang mendalami dunia tasawuf. Syekh Siti Jenar adalah seorang ulama sufi yang bergerakan hidup antara abad 14 hingga 15. Kisah-kisah tentangnya seringkali dicampur aduk antara fakta historis dan legenda yang berkembang di masyarakat. Terlepas dari ajaran yang penuh dengan kontroversial dan dianggap tidak sejalan dengan Wali Songo, nyatanya Syekh Siti Jenar turut andil dalam penyebaran agama Islam khususnya di Pulau Jawa. Bagi teman-teman yang ingin lebih jauh mengetahui tentang sosok Syekh Siti Jenar, tonton terus video ini agar tidak gagal paham. Namun jangan lupa like, comment, and subscribe agar channel ini terus berkembang dan bermanfaat. Syekh Siti Jenar merupakan putra dari seorang ulama di Malaka yang bernama Syekh Datuk Soleh. Beliau lahir di Cirebon sekitar tahun 829 Hijriah atau 1426 Masehi dengan nama kecil Sayyid Hasan Ali Al-Husain. Syekh Siti Jenar memiliki beberapa nama, antara lain Sunan Jepara, Sutibrit, dan Syekh Lemah Abang. Karena tumbuh dan besar di lingkungan pesantren yang bernama Giri Amparan Jati, tak mengherankan jika Syekh Siti Jenar sudah hafal Al-Quran saat berusia 7 tahun. Kemudian menginjak dewasa, Syekh Siti Jenar berguru kepada Sunan Gunung Jati, lalu setelahnya berguru kembali kepada Sunan Ampel. Setelah merasa cukup memperdalam ilmu syariat Islam kepada beberapa wali, akhirnya Syekh Siti Jenar berangkat ke Baghdad untuk memperdalam ilmu makrifat. Dalam perjalanan spiritualnya, tibalah Syekh Siti Jenar di Irak, lebih tepatnya di Baghdad. Di tempat inilah, Syekh Siti Jenar mempelajari berbagai aspek ilmu agama Islam dari seorang guru Yahudi yang menyamar sebagai seorang Muslim yang bernama Abdul Malik Al-Baghdadi. Abdul Malik Al-Baghdadi terkenal sebagai sosok yang penuh kontroversial soal ajaran-ajaran kepada semua murid-muridnya. Dalam melakukan perjalanan spiritualnya, konon, Syekh Siti Jenar bertemu juga dengan pertapa Hindu yang bernama Samsitrawarta. Di sini pula Syekh Siti Jenar belajar ilmu melebur dengan jiwa. Setelah melakukan perjalanan spiritual yang panjang dan mendapatkan berbagai ilmu agama serta kesaktian tingkat tinggi, tibalah Syekh Siti Jenar kembali ke pesantren Giri Amparan Jati. Dari pesantren Giri Amparan Jati inilah, Syekh Siti Jenar mulai menyebarkan ajaran Islam. Setelah Syekh Datuk Kahfi wafat, Syekh Siti Jenar diangkat sebagai pimpinan pesantren Giri Amparan Jati. Ia banyak mendapatkan pengikut dari berbagai golongan. Dalam usahanya menyebarkan Islam, Syekh Siti Jenar memberikan 6 ajaran kepada para santri-santrinya. Keenam ajaran itu meliputi, pertama, Manunggaling Kowula Gusti, yang berarti melebur dengan Tuhan, kedua, ajaran tentang manusia, ketiga, Ruh Ilahi, keempat, manusia sebagai wakil Tuhan, kelima, meninggalkan nafsu badaniyah, dan keenam, manusia luhur budi pekerti. Namun semakin lama, para murid Syekh Siti Jenar lebih tertarik memiliki ilmu makrifat dan kesaktian, sedangkan sedikit sekali ketertarikan mempelajari syariat Islam. Hal ini akan bisa membuat orang yang memiliki sedikit dasar syariat akan mudah menjadi sesat. Dari sinilah timbul pro dan kontra, hingga membuat para ulama saat itu menjadi resah, termasuk tokoh para wali songo. Dari sinilah, ajaran Syekh Siti Jenar dianggap penuh dengan kontroversial. Ajaran Syekh Siti Jenar dianggap tidak cocok dan bertentangan dengan ajaran-ajaran tradisional Islam pada masa itu. Bahkan para ulama pada saat itu, termasuk Wali Songo, beranggapan ajaran Syekh Siti Jenar membangkang dari otoritas agama, di mana masyarakat saat itu baru mengenal Islam. Para ulama termasuk Wali Songo, akhirnya sependapat untuk mengundang Syekh Siti Jenar, dan tibalah saatnya, di mana mereka semua berkumpul di Astana Argapura daerah Gresik. Dalam pertemuan di Astana Argapura Gresik, Syekh Siti Jenar mengemukakan pendapatnya tentang ketuhanan. Menurutnya ibadah kepada Allah pada dasarnya sama dengan Allah, dan ia juga menambahkan bahwa hamba yang memiliki, dan hamba juga yang menghukum. Pendapat Syekh Siti Jenar ini kemudian ditentang oleh sejumlah wali dan tokoh Islam yang hadir. Mereka menganggap bahwa Syekh Siti Jenar telah menyamakan dirinya dengan Tuhan. Meski demikian, Syekh Siti Jenar tetap pada pendiriannya dan terlihat tenang. Hingga pada akhirnya, para ulama dan para wali sepakat untuk memberikan hukuman kepada Syekh Siti Jenar, dan mereka sepakat para wali songolah yang paling pantas untuk melakukannya. Pada akhirnya, Syekh Siti Jenar dijatuhi hukuman oleh para wali songo, namun ternyata tidak ada hal catatan atau bukti kuat yang dapat memastikan kebenaran hukuman apa yang telah dijatuhkan kepada Syekh Siti Jenar.
Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa Syekh Siti Jenar dihukum mati oleh para wali Songo. Ada pula yang berpendapat bahwa Syekh Siti Jenar setelah bertaubat meminta dimatikan oleh Tuhan. Ada juga sebagian pendapat yang menyatakan setelah dihukum mati, tubuh Syekh Siti Jenar berubah menjadi bunga. Menurut kepercayaan masyarakat bahwa makam Syekh Siti Jenar ada di beberapa lokasi, ada yang mengatakan berada di Harjamukti, kota Cirebon, ada juga yang mengatakan di Lemah Abang Kabupaten Jepara, dan ada pula yang menyatakan di Gedongombo, Semading Kabupaten Tuban. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa pada kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.